Mari kita padatkan dunia dalam beberapa menit. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Inti Bacaan. Pada hari ini, saya akan membahas ringkasan dari buku Homo Deus, karya Yuval Noah Harari. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Mari kita masuk ke pembahasannya. Manusia kini tidak lagi sibuk bertanya, siapa dirinya, tetapi apa yang bisa ia capai. Itulah yang Yuval Noah Harari ucapkan di dalam buku Homo Deus. Dalam buku Homo Deus, Yuval Noah Harari menjelaskan bagaimana manusia bergerak dari makhluk yang dulu sibuk bertahan hidup menjadi makhluk yang ingin melampaui batas-batas biologisnya. Di masa lalu, umat manusia berperang melawan kelaparan, wabah, dan perang. Namun setelah 3 musuh besar itu berkurang drastis, manusia mulai memiliki ambisi baru, menjadi seperti dewa. Harari menunjukkan bahwa sejarah manusia adalah sejarah ambisi. Ketika kelaparan dapat dikendalikan, manusia tak lagi hanya bertanya bagaimana bertahan hidup, tetapi bagaimana hidup lebih nyaman. Ketika perang bisa ditekan, manusia mulai mengejar stabilitas global. Dan ketika penyakit bisa diobati, perhatian manusia bergeser pada memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas tubuh. Kini tujuan besar peradaban bukan lagi sekedar bertahan hidup, tetapi mengupgrade manusia. Kita sedang memasuki era di mana teknologi, biologi, dan kecerdasan buatan memungkinkan manusia untuk memodifikasi tubuh, pikiran, dan bahkan perasaannya sendiri. Inilah yang Harari sebut sebagai jalan menuju Homo Deus, manusia yang mencoba menjadi dewa. Harari juga mengingatkan bahwa kekuatan besar selalu datang dengan konsekuensi. Ketika manusia punya kemampuan memanipulasi gen, memperpanjang umur, atau menciptakan kecerdasan buatan super pintar, muncul pertanyaan baru. Siapa yang akan mengendalikan kekuatan ini? Dan untuk kepentingan siapa? Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah bahwa data mungkin akan menjadi kekuatan baru yang lebih besar dari apapun dalam sejarah. Jika di masa lalu emas dan tanah adalah sumber kekayaan, di masa depan, informasi adalah segalanya. Siapa yang punya data, dia yang punya dunia. Harari memperingatkan bahwa dataisme, keyakinan bahwa data adalah pusat dari segala keputusan, dan dapat menggeser makna dari kehidupan manusia. Harari juga membahas risiko munculnya kelas manusia baru. Ketika teknologi canggih hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu, manusia bisa terbelah antara mereka yang mampu mengupgrade diri dan mereka yang tidak. Bukan tak mungkin muncul kelas unggul yang jauh lebih cerdas, kuat, dan sehat daripada mayoritas manusia biasa. Namun Harari tidak cuma bicara tentang risiko. Ia juga menyoroti peluang. Kemajuan teknologi dapat membuat hidup semakin aman, panjang, dan penuh peluang kreatif. Kebebasan individu bisa meningkat ketika manusia bisa mengontrol kesehatan dan emosinya sendiri. Era baru ini membuka pintu bagi kreativitas yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Masalahnya, perubahan besar ini menimbulkan pertanyaan filosofis. Jika semua keputusan akan dibuat oleh algoritma yang lebih pintar dari manusia, lalu apa peran manusia nantinya? Apakah kita tetap membutuhkan kehendak bebas, atau kita hanya tinggal mengikuti rekomendasi algoritma yang tahu lebih banyak dari kita? Harari juga mempertanyakan, apakah manusia benar-benar memahami kebahagiaan? Setelah ribuan tahun
mencari makna hidup, ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa apa yang disebut perasaan ternyata hanya reaksi kimia dan sinyal elektrik. Jika begitu, mungkinkah kebahagiaan nanti hanya tinggal masalah setting otak? Selain itu, Harari mengungkapkan bahwa revolusi bioteknologi tidak hanya mengubah manusia secara fisik, tetapi juga moral. Ketika manusia bisa menciptakan kehidupan baru atau mengubahnya, etika lama menjadi tidak relevan. Kita harus memikirkan ulang apa arti benar dan salah ketika batas antara manusia, mesin, dan makhluk hidup lain mulai kabur. Dalam dunia baru yang didominasi data dan teknologi, agama juga berubah bentuk. Bukan lagi soal Tuhan yang di langit, tetapi agama baru, berupa algoritma yang mengatur hidup. Banyak orang kini lebih percaya pada Google, Netflix, atau sistem rekomendasi lainnya, ketimbang intuisi mereka sendiri. Harari memperingatkan bahwa jika manusia terus bergantung pada algoritma, kita berpotensi kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri. Ketika pilihan hidup ditentukan oleh data, manusia bisa menjadi makhluk yang pasif, yang hanya mengikuti sistem tanpa menyadarinya. Namun, di balik semua ancaman itu, Harari tetap memberikan harapan. Ia percaya manusia masih memiliki kemampuan untuk mempertanyakan, mengkritik, dan mengendalikan arah evolusi teknologi. Manusia bukan sekadar korban perubahan, tapi kita adalah penciptanya. Pada akhirnya, Homo Deus bukan tentang menakuti, tetapi mengajak manusia merenungkan masa depan. Apa artinya menjadi manusia ketika kita mampu menjadi lebih dari manusia? Apakah kita akan menciptakan masa depan yang adil, atau dunia yang dikendalikan segelintir elit teknologi? Dan pertanyaan terbesar Harari, ketika manusia akhirnya mampu menjadi dewa, apakah kita sudah cukup bijak untuk memegang kekuatan itu? Harari menegaskan bahwa masa depan manusia tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh bagaimana kita memahami diri sendiri. Ia menyebut bahwa di era baru ini, manusia harus menghadapi kenyataan bahwa diri kita bukan sesuatu yang solid, melainkan kumpulan proses biologis, psikologis, dan algoritmik. Ketika kita sadar bahwa diri hanyalah pola informasi, konsep tentang identitas, kehendak bebas, dan moralitas perlahan berubah. Harari juga menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak selalu bersifat fisik, seperti robot humanoid, tetapi bisa berupa sistem pintar tak terlihat yang mengelola keuangan, keamanan, kesehatan, hingga hubungan sosial kita. Dalam banyak situasi, AI akan mengetahui apa yang kita mau, bahkan sebelum kita sadar menginginkannya. Ini membuat batas antara kebebasan memilih dan dikendalikan menjadi semakin kabur. Selain itu, buku ini menjelaskan bahwa ketika manusia bisa memodifikasi tubuh dan pikirannya, konsep alami tidak lagi relevan. Harari memberikan gambaran masa depan di mana manusia bisa memilih tipe emosi, meningkatkan memori, atau bahkan mendesain anak yang lebih kuat dan cerdas. Ini membuka pintu perubahan sosial besar, termasuk pertanyaan tentang keadilan, kesetaraan, dan hak individu. Harari juga memperingatkan bahwa ambisi manusia untuk menjadi dewa tidak otomatis berarti kebahagiaan. Ada kemungkinan bahwa dalam mengejar kesempurnaan, manusia justru kehilangan makna hidup. Ketika semua masalah bisa diselesaikan dengan teknologi, manusia bisa kehilangan rasa perjuangan, petualangan, ataupun tujuan hal-hal yang selama ribuan tahun membentuk perjalanan manusia. Terakhir,
Harari mengajak kita melihat bahwa masa depan tidak written in stone. Teknologi memang kuat, tetapi arah perkembangan tetap bergantung pada pilihan manusia. Hari ini, kita bisa menciptakan masa depan yang penuh kesempatan atau dunia yang penuh ketimpangan. Dan pertanyaan yang ia tinggalkan cukup sederhana, tetapi menohok. Apakah manusia siap menghadapi masa depan yang sedang ia ciptakan sendiri? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di ringkasan buku selanjutnya.